Mas Eko yang mewakili waktu itu. Ruth, kamu boleh percaya atau enggak, terserah. Jadi begini, kamu itu mau ditumbalin Ruth, kamu itu mau jadi tumbalnya Bu Marti. Bu Marti yang ibu kosan itu, dia itu pesugihan babi Ruth. Ini saksinya banyak Ruth, kalau percaya silahkan, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Melanjutkan cerita sebelumnya, Babi Ngepet bagian 3. Ini adalah Babi Ngepet bagian 4, atau cerita ke 309 di Lapak Horor, dimana di cerita sebelumnya Mas Fian, Mas Eko, dan kawan-kawan, Mas Yadi, Mas Marto itu ikut Pak Dahlan ke sebuah gua, dimana pulangnya waktu itu Mas Eko sama Mas Fian rencananya kan mau mampir dulu atau nginep dulu di rumahnya Mas Yadi. Tapi menurut Pak Dahlan sebaiknya jangan, kamu pulang aja, kamu tidur di kosan aja. Ternyata apa yang diucapkan sama Pak Dahlan waktu itu bukanlah hal yang kosong. Maksudnya bukan tanpa maksud. Ternyata ada sesuatu yang bakal terjadi di kosan. Itulah kenapa Pak Dahlan nyuruh Mas Eko sama Mas Fian buat tidur di kosan aja malam itu. Intinya seperti itu ya. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mas Eko. Siang itu Mas Eko dan Mas Fian sampai di kosannya di sana. Mereka pun ngobrol-ngobrol, masih ngebahas tentang pengalaman sebelumnya saat di gua tadi. Jadi banyak misteri yang mulai terkuak, tapi semakin terkuak ternyata makin banyak lagi misteri-misteri yang lain. Itulah yang dirasain sama Mas Eko dan Mas Fian. Kok masalahnya jadi sekompleks ini ya, masalahnya kok jadi seribet ini dan ngelibatin sebanyak ini gitu orang di dalamnya begitu. Mereka udah mulai mikir kayak gitu, udah ngebahas seperti itu, dan mereka ngobrol asik bahkan sampai malam. Setelah sorenya tuh sempat mandi dulu seperti itu, mereka pun melanjutkan obrolan itu sampai malam. Yang sebenarnya ya kalau di hari-hari normal Mas Eko sama Mas Fian itu kan orangnya suka begadang, biasanya tidur paling cepat itu tengah malam. Cuman mungkin karena saking capek, karena aktivitas sebelumnya, hari itu jam 9 malam Mas Eko sama Mas Fian itu udah tepar, udah bener-bener ngantuk, udah bener-bener capek. Nah akhirnya jam 9 pertama Mas Eko tertidur duluan, baru disusul sama Mas Fian. Nah sewaktu tidur itu Mas Eko bermimpi yang menurut dia itu cukup aneh. Jadi mimpinya itu, dalam mimpinya Mas Eko lagi duduk di pintu kamar kosannya ngadep keluar. Saat ngadep keluar itu, tiba-tiba dari arah gerbang kosan, kamar Mas Eko kan kamar pertama paling deket sama gerbang. Nah, Mas Eko ngelihat ada seseorang yang masuk ke dalam, dan itu adalah sosok yang dia kenal. Itu adalah sosok
dengan daster putih khasnya, rambut yang digerai, ya itu adalah Bu Marti. Wah, kok Bu Marti kesini begitu kan. Nah, Mas Eko posisinya jongkok waktu itu, lagi duduk ngadep ke depan aja. Bu Marti lewat di depannya. Saat tepat berada di depannya Mas Eko, Bu Marti itu nengok dan senyum ke Mas Eko. Mas Eko pun ngebalas senyumnya. Dalam hati, di mimpi itu bertanya-tanya, ini tumben banget Bu Marti kesini, mau ke siapa ya gitu. Bu Marti itu terlihat jalan lurus aja ngelewatin Mas Eko. Diperhatiin terus begitu dari belakang, dan berhentilah Bu Marti tadi di sebuah kamar. Itu adalah kamar nomor 4, di mana di lantai bawah itu deretan kamarnya Mas Eko ada 5 kamar. Mas Eko kamar pertama. Nah, ini Bu Marti itu berhentinya di depan kamar nomor 4. Di situ Bu Marti berhenti, berdiri sejenak di depan pintu kamar itu, yang waktu itu Mas Eko itu belum tahu ya, nggak tahu lebih tepatnya pintu kamarnya terbuka atau nutup begitu. Jadi cuman kelihatan Bu Marti doang di sana. Tiba-tiba Bu Marti itu kayak masuk bus ke sana. Saat Bu Marti masuk, Mas Eko tuh sejenak ya, mungkin dalam mimpi kan kadang waktunya tuh suka nggak jelas gitu ya, seberapa lamanya. Nah, ini tiba-tiba kok Mas Eko ngedengar ada suara orang yang berteriak-teriak, orang yang kayak ketakutan gitu. Itu dari dalam kamar nomor 4. Itu adalah kamarnya Rudi, salah satu temennya Mas Eko, satu gengnya. Wah, Mas Eko langsung buru-buru bangun gitu kan. Ada apa nih, ada apa nih? Dia langsung berjalan menuju ke sana, ke kamar nomor 4. Yang anehnya dalam mimpi itu, Mas Eko itu ngerasa padahal itu cuman ya 4 kamar, jaraknya tuh mungkin gak ada 20 meter begitu. Itu jalan ke sana 20 meter, tapi kok rasanya lama banget. Gak nyampe-nyampe, dia udah berusaha lari kok gak nyampe juga, jalannya dipelanin sama gak nyampe-nyampe. Dan akhirnya nyampe juga, cuman itu tadi durasinya kok rasanya jauh banget, kok rasanya lama banget begitu. Butuh energi ekstra untuk bisa sampai ke kamar nomor 4 itu tadi. Singkat cerita, Mas Eko sampailah di depan pintu kamar nomor 4, kamarnya Rudi. Mas Eko sampai di sana, jalan 1 langkah ke depan dan mulai ngelongok ke dalam kamar itu. Nah, di sana Mas Eko itu ngelihat Rudi lagi berbaring di atas kasur. Kasurnya itu kasur di bawah yang nggak pakai ranjang, cuman kasur lantai begitu, lagi berbaring pakai celana pendek. Dan di sampingnya itu ada Bu Marti lagi duduk di sana. Posisinya tuh ngebelakangin Mas Eko, ngebelakangin pintu, ngadepnya ke arah tembok sana. Yang kemungkinan itu sebenarnya bukan ngadep ke tembok, tapi kayak lagi ngelihatin si Mas Rudi tadi yang lagi tiduran di tempat tidur. Nah, di situ Mas Eko cuma ngelihat kakinya Rudi yang kayak meronta-ronta gitu, kayak orang yang lagi ketakutan. Tapi nggak kelihatan jelas apa yang dilakuin sama Bu Marti waktu itu. Cuman kelihatan suara Mas Rudi teriak-teriak, dan tiba-tiba Bu Marti itu nengok. Tahu ada Mas Eko di sana, ada Mas Eko yang udah berdiri merhatiin sekian detik mungkin ya. Bu Marti nengok pelan-pelan begini, pelan banget nengoknya. Di situ Mas Eko tuh kayak ngerasa udah takut begitu ya dalam mimpi tadi. Ini kok serem banget Bu Marti begitu nengoknya pelan-pelan. Nah, begitu mukanya ngadep ke arah Mas Eko, mereka saling tatap mata begitu. Bu Marti tuh senyum lagi, dan anehnya Bu Marti tuh ngeluarin suaranya babi. Suara babi yang lagi kesakitan gitu, atau babi yang lagi ketakutan. Ngik 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 kayak gitu, sambil mulutnya itu senyum gitu, senyum begini tapi suaranya kayak gitu, ngik 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 kayak gitu. Di situ Mas Eko shock, kaget, dia itu ketakutan meskipun dalam mimpi. Mungkin kawan-kawan juga pernah ngalamin ya mimpi-mimpi yang kayak ketindihan kayak gitu. Nah, rasanya tuh sama seperti itu. Mas Eko langsung ketakutan, dia putar balik badan, dia itu lari gitu. Lari balik lagi ke kamarnya, tapi yaitu tadi nggak nyampe-nyampe gitu. Sampai Mas Eko tuh teriak-teriak ketakutan. Dan ya mimpi, kalau lagi mimpi dikejar-kejar setan kayak gitu kan biasanya sampai ngigau ya, sampai teriak-teriak begitu.
Dan akhirnya Mas Eko bangun, yang ternyata Mas Eko bangun itu dibangunin sama Mas Wian. Kok bangun bro, bangun. Kamu kenapa, mimpi apa, bangun dulu, biar tenang, kata Mas Wian gitu kan. Mas Ekonya bangun gitu, astagfirullahaladzim, sumpah serem banget Bu Marti, katanya. Bu Marti serem banget gitu. Bu Marti gimana, kamu mimpi apaan? Nah akhirnya Mas Eko pun duduk gitu ya, nenangin diri dulu. Dikasih minum sama Mas Wian. Nih bro, minum dulu biar tenang gitu. Ini ngerokok dulu, katanya kayak gitu. Nah udah sambil ngerokok, nenangin diri dulu. Kenapa bro, mimpi apaan tadi? Wah, aku tadi mimpi ngelihat Bu Marti di kamar nomor 4, kamarnya si Rudi. Dia itu ngeluarin suara kayak babi gitu ya. Babi lagi marah-marah atau babi yang lagi ketakutan gitu. Ngik, dan itu kencang banget. Itu suara, aku kan sampai lari ketakutan begitu. Itu suaranya tuh rasanya masih bener-bener di samping telinga begitu. Dan ini aku lagi ngerokok kayak gini. Itu suaranya tuh seolah-olah bener-bener masih ada di sini nih. Aku masih inget banget suaranya seperti apa, kata Mas Eko kayak gitu. Mas Eko bercerita dengan sekujur badan yang udah basah sama keringet. Maklum lah ya, biasanya kalau habis mimpi serem kayak gitu kan ya badan pada keringetan kayak gitu, bener-bener kayak ngalamin kejadian aslinya lah seperti itu. Mereka pun akhirnya ngobrol gitu ya, kurang lebih sekitar 2 jam mereka ngobrol. Nah, Mas Eko tidur jam 9, itu mimpinya tuh sekitar jam 11 malam, dan jam 1 malam mereka baru tidur lagi. Sebelum tidur, mereka tuh sempat ngebahas, bro, kayaknya ada sesuatu deh yang sebenarnya pengen disampaikan sama Pak Dahlan. Ini kata Mas Wian ya. Kenapa bro, kata Mas Eko, balik nanya. Ya aku sih ngerasanya begitu. Kenapa kita disuruh nginep di sini? Kenapa kita nggak boleh tidur di rumah Mas Yadi gitu? Mungkin akan ada sesuatu yang terjadi, kata Mas Wian seperti itu. Wah masa sih gitu? Iya kayaknya. Ya udah besok, Mas Eko ya. Ya udah besok kita ke rumah itu yuk, ke rumah Pak Dahlan yuk. Sekalian ngambil motor, katanya. Wah boleh deh, boleh, kata Wian. Ya udah akhirnya singkat cerita mereka pun istirahat. Itu rencana itu udah direncanain dari semalam ya. Dan pagi harinya mereka bangun pagi-pagi sekitar subuh begitu. Setelah ya beres-beres ini itu kurang lebih sekitar jam 6 pagi mereka udah buka pintu. Udah gelar kopi, gelar teh, gelar rokok di sana. Duduk-duduk sambil santai di depan kamar kosan situ. Nah dari sana tiba-tiba muncul Rudi dari luar. Dia muncul nggak bawa apa-apa, jalannya itu nunduk aja. Rudi itu biasanya orangnya rame. Kalau misal lewat terus ada Mas Eko, Mas Wian lagi nongkrong di situ ya, dia bakalan gabung juga di sana. Tapi hari itu Rudi itu beda banget. Dia datang nggak permisi, nggak nyapa, bahkan cuman lempeng doang, nengok pun enggak gitu. Cuman nunduk begini aja. Dia jalan langsung menuju kamarnya sana. Menuju kamarnya. Mas Eko sama Mas Wian saling nengok begitu ya. Ini anak aneh banget ya. Kok ada sesuatu yang gak beres nih kayaknya. Nah Mas Wian jadi inget mimpinya Mas Eko. Bro lu kan semalam mimpiin dia gitu. Iya bener juga ya, aku tadi mimpiin dia ya. Jangan-jangan gitu. Mereka baru jangan-jangan. Udahlah biarin aja gitu, biarin gitu. Mungkin dia lagi bad mood atau apa, kata Mas Eko ya. Akhirnya mereka pun masuk lagi ke kamar, siap-siap mau kuliah waktu itu. Dan tiba-tiba sekitar jam 8 pagi, mereka masih di dalam kamar lagi siap-siap. Mereka itu ngedenger ada kayak suara keributan dari arah sana, arah kiri mereka. Itu di deretan kamar-kamar itu ya. Ini kok rame ya, kayaknya pagi-pagi kok rame pada ribut, itu apaan sih gitu. Tapi suaranya itu nggak jelas. Akhirnya Mas Eko pun buka pintu, keluar ngelongok begini. Loh, bro, di kamarnya Rudi, katanya. Mas Wian langsung, ayo tengokin ke sana. Takutnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Akhirnya mereka pun lari ke sana menuju kamarnya Mas Rudi tadi. Begitu sampai di sana mereka tuh ngeliat Mas Rudi itu udah terbaring, terbujur kaku. Begini posisinya, menggigil, badannya itu panas, tapi di ujung kakinya itu dingin. Itu menurut anak-anak yang udah sampai di sana duluan, yaitu katanya seperti itu.
Wah, si Rudi kenapa badannya itu udah pucat, bener-bener pucat. Rudi kenapa? Nggak tahu. Ya udah, apa kayak ambil balsem, ambil apapun yang ada kalian punya gitu, peralatan, angetin badannya begitu. Kompres atau gimana gitu. Akhirnya mereka kan anak-anak kosan gitu dengan semua amunisi yang ada, yang ya apapun lah dibawa ke situ, diolesin lah, diurusin intinya. Dan alhamdulillahnya dalam kurang lebih jangka waktu sekitar 15 menit kondisinya Rudi itu udah mulai baikan. Dari tadinya dia ditanya cuman diem aja, matanya melotot ngelihat langit-langit begitu, sampai akhirnya ditanya Rudi pun mulai ngejawab gitu. Rud, kamu kenapa Rud? Katanya. Aku nggak tahu. Kenapa gimana gitu. Kamu kenapa tadi? Kok kamu jadi menggigil begitu? Cerita dong, cerita ada apa? Kamu sakit gitu. Aku nggak tahu, yang aku inget itu cuman semalam aku tidur dan aku bangun ya begini udah rame, kata Rudi itu seperti itu loh. Berarti kamu nggak inget tadi malam ngapain? Enggak, Mas Eko nanya, Rud kamu tadi keluar loh, tadi pagi loh. Tapi diem aja ngelewatin kita, cuek banget gitu. Wah aku nggak inget, aku nggak tahu apa-apa gitu. Waduh, repot nih. Nah, Mas Eko sama Mas Fian udah saling nengok begitu kan. Yuk kita berangkat aja deh. Kita berangkat kuliah, terus habis itu kita langsung nanti ke rumahnya Pak Dahlan. Nah, pas itu nanya, ini di sini ada yang nggak masuk nggak? Ada. Aku nggak masuk katanya. Udah kamu temenin Rudi deh. Itu nanti gantian lah nanti siang sama kita katanya. Takutnya ada apa-apa lagi. Nah, si Rudinya sih bilang udah santai aja, gue udah baikan kok, kata Rudinya seperti itu. Sebenarnya mukanya Rudi tuh masih agak-agak pucat sedikit begitu. Ya belum pulih bener lah, dan ya itu dijagain sama teman-temannya yang lain. Sementara Mas Eko sama Mas Fian berangkat kuliah dan selesai kuliah kurang lebih sekitar jam 11 waktu itu. Ya berapa mata kuliah, berapa SKS gue juga nggak tahu lah. Pokoknya intinya jam 11 mereka itu udah selesai, langsung menuju ke rumahnya Pak Dahlan. Waktu itu minta anter sama 2 orang temannya, teman kampusnya, anterin dong, boncengin ke sini gitu. Dianterin ke sana buat ngambil motor kan, karena sebelumnya Mas Eko sama Mas Fian kan datang ke rumahnya Pak Dahlan pakai motor, terus langsung berangkat ke gua. Nah, dari gua itu langsung di drop ke kosan, jadi motornya ditinggalin di situ. Itu juga mungkin Mas Eko sama Mas Fian itu berpikir ini pasti juga ada maksudnya juga nih, kenapa Pak Dahlan maunya nganterin kita dan motornya ditinggalin di sini, kayaknya biar kita datang ke sini lagi katanya. Seperti itu gitu spekulasinya ya. Udah singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di sana. Assalamualaikum, temennya yang 2 itu udah pulang duluan. Kita pulang duluan ya. Iya, terima kasih gitu. Hati-hati di jalan, mereka pulang. Assalamualaikum Pak Dahlan, katanya. Waalaikumsalam. Oh mau ini ya, mau ngambil motor ya katanya. Oh iya Pak Dahlan, kita mau ngambil motor sama ini ya, ada sesuatu yang mau kami ceritakan gitu. Oh iya, teman kamu gimana sih Rudi? Pak Dahlan langsung ngebuka begitu, langsung nanya begitu. Teman kamu gimana sih Rudi yang di kamar itu? Ujung katanya seperti itu. Wah kok bapak tahu sih gitu? Ya saya tahu gitu, makanya kan kemarin kalian itu saya larang buat nginep di rumahnya Yadi sama Ratmo. Itu biar kamu tuh di kosan aja, karena ada sesuatu yang bakalan terjadi di sana. Nanti pelan-pelan bakal kebuka semuanya lah, kata Pak Dahlan itu seperti itu. Dan ya singkat cerita, Mas Eko pun menceritakan perihal mimpi semalam dan hubungannya dengan kejadian tentang Rudi hari itu. Mimpi yang ngelihat Bu Ratmi itu ngeluarin suara kayak babi ya, ngik begitu. Diceritain ya, Pak Dahlan juga nggak kaget. Oh ya saya nggak kaget kok, udah sesuai prediksi bakalan terjadi seperti itu. Ya udah gini aja, kalian nanti pulang mungkin agak sore, saya kemungkinan akan mampir di sana di kosan begitu. Oh iya baik Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya atas bantuannya begitu. Kami nggak bisa ngasih apa-apa, tapi ya cuman ucapan terima kasih aja Pak. Oh ya santai aja, tenang aja, lagian kalian mau ngasih apaan sih gitu, saya udah ada kok, tenang aja, kata Pak Dahlan seperti itu. Ya udah, Mas Eko sama Mas Fian pun pulang. Sore harinya Pak Dahlan datang ke sana beneran, diantar sama sopirnya.
berdua mereka ke situ. Kamar Rudi mana katanya? Oh, kamarnya di situ, Bapak udah tahu palingan ya. Iya, basa-basi lah kata Pak Dahlan seperti itu. Anterin yuk ke sana yuk gitu. Kenalin sama Rudi. Akhirnya dikenalin sama Mas Eko, sama Mas Fian juga ikut ke sana. Ruth, ini Ruth, ada yang mau kenalan gitu. Ada yang mau ketemu sama kamu nih. Nah, begitu ketemu sama Pak Dahlan, Rudi tuh kayak kaget gitu ya. Lah, aku kok kayak pernah ketemu ya Pak ya, kata Rudi seperti itu. Ya, bisa jadi kamu pernah ketemu, bisa juga nggak pernah ketemu, kata Pak Dahlan, tapi itu nggak usah dibahas lah. Nah, yang intinya ya, ini cuma tambahan cerita aja. Jadi, Rudi itu ternyata pernah bermimpi itu ketemu sama Pak Dahlan. Katanya seperti itu. Nah, ini setelah waktu berjalan cukup lama, akhirnya Rudi baru inget gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Pas ketemu pertama, loh, saya kok kayak pernah ketemu Bapak, begitu kata Rudi. Dan pertemuan siang itu antara Pak Dahlan dan Rudi itu nggak berlangsung lama, hanya beberapa menit aja. Setelah ya kayaknya dirasa cukup untuk ketemu Rudi, Pak Dahlan pun minta pamit undur diri ya. Dan Pak Dahlan lebih memilih ya bareng sama Mas Eko sama Mas Fian. Ya tentu aja buat ngobrolin sesuatu yang lain. Yang intinya adalah seperti ini. Jadi kok, Fian, itu teman kamu si Rudi itu lagi ditargetin. Saya salah prediksi. Saya pikir Eko nih yang ditargetin, tapi ternyata bukan. Yang lagi ditargetin sama Bu Marti itu adalah Rudi. Katanya seperti itu. Wah, di situ Mas Eko kaget banget. Ditargetin gimana Pak? Mau dijadiin tumbal Pak? Iya, kemungkinan besar iya. Rudi adalah calon tumbal selanjutnya begitu. Waduh, gimana dong Pak? Terus Pak, solusinya gimana nih Pak? Ini lagi saya usahakan, kata Pak Dahlan. Saya lagi usahakan, saya lagi berpikir begitu ya. Ya, saya tuh kepengen ketemu sama Bu Marti. Wah, gimana ya Pak ya? Ya, gimana caranya begitu? Ya udah gini aja deh, itu kan rumahnya di depannya kan? Iya, rumahnya di depannya Pak. Nanti saya ke sana deh. Sendirian Pak? Iya, sendirian. Ini sama teman saya, maksudnya si bapak sopirnya. Udah, akhirnya pamitan sama Mas Eko. Ya udah saya ke sana dulu ya. Pak Dahlan pun ke sana ke depan. Buka gerbang, sempat berdiri dulu sebelum ngebuka gerbang. Berdiri sejenak gitu ya, kurang lebih 2-3 menit. Akhirnya Pak Dahlan pun masuk ke dalam. Pintunya kan gerbangnya nggak dikunci memang. Nah, di sana itu ada Pak Idrus. Pak Idrus itu kaget banget. Wah, Pak Dahlan kok sampai sini? Gimana Pak? Ada apa? Bisik-bisik ya ngomongnya. Gimana Pak? Ada apa Pak? Saya mau ketemu sama bos kamu katanya, sama Bu Marti. Waduh, gimana ya Pak ya? Bu Marti itu sebenarnya jarang ketemu sama tamu Pak. Ya, gimana caranya? Ya udah sampein aja gitu. Kalau ada tamu, kalau ada seseorang yang mau ketemu, katanya seperti itu. Nah, baru mau ngejawab atau baru mau melakukan apa yang diminta sama Pak Dahlan, tapi masih di tengah kebingungan gitu ya. Ini gimana ya? Nanti diomelin lagi sama Bu Marti gitu. Pak Idrusnya tuh bingung. Tiba-tiba dari dalam rumah itu pintu dibuka, pintu depannya. Nggak apa-apa gitu, saya di sini kok. Saya di sini. Sini aja kamu kalau mau ketemu sama saya, silahkan katanya. Kayak gitu, ternyata Bu Marti udah ada di sana. Bu Marti pun mempersilahkan. Pak Dahlan langsung, udah cuek aja intinya, si Pak Idrusnya dicuekin. Pak Dahlan langsung menuju ke sana ke arah Bu Marti. Itu sebuah pemandangan yang cukup kaku. Jadi cerita ini itu didapetin Mas Eko dari sopirnya Pak Dahlan. Seperti itu. Nah, mereka kaku, mereka saling berdiri, saling lihat-lihatan sejenak begitu. Dan itu yang bikin bergidik lagi. Terakhir mereka tuh nggak ngobrol, nggak ngomong sama sekali. Cuman Bu Martinya aja tiba-tiba
itu ngeluarin suara kayak babi lagi. Suara ngik, 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 ngik. Sementara mukanya itu senyum begitu. Senyum tapi suaranya begitu. Makanya kan sopirnya Pak Dahlan itu jadi ketakutan. Jadi lari keluar balik ke kamarnya Mas Eko. Nah disitulah cerita ke Mas Eko. Mas Eko, maaf ya saya di sini ya, saya nggak kuat berada di sana. Emang kenapa Pak? Kenapa? Itu si perempuan itu tuh ngeluarin suara babi Mas. Nah akhirnya diceritain lagi kejadian tadi. Nah nggak lama setelah itu Pak Dahlan balik lagi ke tempatnya Mas Eko di sana. Cerita banyak lah. Nah waktu itu Pak Idrus itu benar-benar penasaran ceritanya. Ini gimana ya, ini gimana ya. Bu Martinya masuk lagi ke dalam. Pak Idrusnya itu kayak menyelinap keluar menuju ke tempatnya Mas Eko di sana. Akhirnya ngumpul semuanya. Mas Eko, Mas Fian, Pak Dahlan, sopirnya Pak Dahlan, sama Pak Idrus di situ. Nah, jadi begini. Pak Dahlan itu mulai ngebuka. Ya, ternyata memang udah positif. Saya udah yakin 100% kali ini Bu Marti itu benar-benar pesugihan. Jadi ada beberapa puzzle kemarin yang memang belum tertutup. Ada masih beberapa hal yang masih lobang-lobang begitu, dan ya hari ini alhamdulillah semuanya udah clear. Dan saya yakin yang tadi yang Pak Idrus lihat itu, yang kamu lihat ke sopirnya Pak Dahlan, itu bukan Bu Marti gitu. Itu bukan Bu Marti, itu adalah babi katanya. Kata Pak Dahlan seperti itu. Dan kalian tahu nggak sih, coba diingat-ingat, Pak Idrus kan udah lama ikut Bu Marti. Pak Idrus mungkin bisa cerita tentang orang-orang yang berada di lingkarannya Bu Marti itu siapa aja sih begitu. Udah di depan saya itu nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, dibuka aja Pak. Santai aja, karena mungkin hampir sebagian, ya mungkin hampir semuanya saya tahu Pak gitu. Oh begitu ya Pak ya, tapi saya tuh bener-bener gak enak Pak katanya. Udah tenang aja, insya Allah semuanya selamat kok, tenang aja, kata Pak Dahlan seperti itu. Dan akhirnya Pak Idrus pun ngebuka. Jadi gini Pak, ini jalan saya kenal sama Mas Eko dan kawan-kawan ini, itu ya dari jaringannya Bu Marti Pak. Jaringan Bu Marti yang mana nih gitu. Itu Pak, jadi memang dari dulu itu ada 2 orang suami istri, itu sama-sama Pak. Anaknya udah dijadiin tumbal Pak. Itu ada suami istri, dan yang dimaksud sama Pak Idrus itu adalah suami istri yang ngebagiin selebaran. Itu di episode pertama ya. Yang ngebagiin selebaran, yang buka praktek salon kecantikan. Itu mereka adalah sama-sama orang-orang yang tersandra. Kalau kamu nggak nurut, kamu bakal tak tumbalin, termasuk anak kamu. Jadi waktu itu pasangan itu tuh masih punya anak kecil, anaknya belum gede. Karena apa? Karena anak yang pertama itu udah diambil. Anak selanjutnya usianya mungkin baru sekitar 7 tahun, anaknya perempuan, itu juga katanya lagi disandra. Kalau kamu nggak nurut ya ini aku ambil lagi, kata Bu Marti seperti itu. Dan ternyata itu banyak, kata Pak Idrus. Nggak cuman itu aja Pak, cuman kebetulan ini jalannya saya kenal sama Mas Eko, ya lewat mereka itu. Jadi kita itu memang, Mas Eko mohon maaf banget ya Mas Eko gitu. Itu semuanya kayak udah disetting Mas. Jenengan ya itu masuk ke itulah perangkap mereka begitu, yang sebenarnya mereka itu nggak ngerti masalah kecantikan. Itu cuman kayak promosi aja buat ngejaring anak-anak baru yang ada di sini Pak. Mas Eko mohon maaf ya, saya bener-bener mohon maaf, saya itu merasa berdosa banget karena posisi saya juga sama kayak mereka, saya itu sama-sama kesandra Pak. Begitu ya udah, akhirnya ya udah, masalahnya makin clear sekarang. Mas Eko sekarang udah tahu kan, 2 orang yang di sana itu adalah ya sama-sama lah. Ternyata kenal sama Pak Idrus begitu. Pantesan Pak Idrus tiba-tiba nongol di sana. Jadi kayak udah nih, udah target banyak nih, Pak Idrusnya datang. Ya itu tadi tinggal ngangkut doang anak-anak itu, dipindahin ke kosan. Dimana nanti itu tadi kalau dapet banyak orang begitu ya,
anak-anak mereka itu bakal selamat gitu, termasuk anaknya Pak Idrus juga kayak gitu. Dan akhirnya wah, masalahnya makin runyam, makin ini ya, makin ribet ya katanya kayak gitu. Nah udah, akhirnya Pak Dahlan pun bilang begini, ya udah, kayaknya urusan saya sama Mas Eko, Mas Wian, Pak Idrus dan kawan-kawan udah selesai. Saya tinggal nanti saya mau meminta beberapa bantuan teman saya untuk menyelesaikan ini semua, untuk memutus mata rantai ini, kata Pak Dahlan seperti itu. Ngopi dulu ya, leher udah mulai serak. Nah, singkat ceritanya, Pak Dahlan pun pergi siang itu, dan cerita ini didapat Mas Eko beberapa waktu kemudian ya. Setelah intinya kayak masalahnya udah selesai, baru Pak Dahlan itu cerita apa sih yang sebenarnya dilakuin. Nah, waktu itu, hari itu, Pak Dahlan itu pergi keluar kota, diantar sama sopirnya ke salah satu kota yang nggak perlu gue sebutin tempatnya. Kali ini itu dari timur Jogja. Kotanya itu letaknya sebelah timurnya Jogja. Mereka pergi ke sana dan mereka tuh ngasih tahu 2 orang temannya Pak Dahlan, ngedatengin 2 orang tempat. Yang intinya Pak Dahlan waktu itu tuh cerita, gini loh Mas, aku tuh ada masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya ini bukan masalahku, cuman yang jadi masalah itu adalah ini udah parah Mas gitu. Yang ditargetin tuh anak-anak muda kayak gitu. Dan ini rantai ini tuh udah cukup panjang, udah lama, dan saya kasihan juga dengan badannya Bu Marti itu loh yang masih dipakai sampai sekarang, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya teman-temannya pun merespon dengan baik. Mas Dahlan, saya juga, kami bersedia kan bantu gitu. Itu yang pertama. Dan akhirnya ngedatengin yang keduanya pun sama, ngasih jawaban seperti itu, baik, kami akan coba bantu juga untuk menyelesaikan masalah ini. Dan singkat cerita lagi, setelah mendapat persetujuan, atau ya teman-temannya Pak Dahlan itu mau diajak buat gabung bantuin Pak Dahlan untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Mas Eko sama Mas Wian itu pun diundang, sama Pak Idrus juga waktu itu diundang. Mereka janjian di suatu tempat, di sebuah di sebuah rumah makan, masih di area Malioboro situ, area yang rame ya. Dan siang itu mereka pun ngumpul di sana. Dijelasin semuanya, intinya rencananya tuh seperti apa, gimana caranya buat, pertama adalah yang dilakuin itu Bu Marti itu harus diselamatkan. Kalau Bu Marti bisa selamat, kemungkinan yang lain itu juga bisa selamat, katanya seperti itu. Ini menurut 2 orang temannya Pak Dahlan ya. Dan Pak Dahlan itu karena memang dari awal juga udah ngerasa kayaknya nggak mampu sendirian, jadi dia butuh orang-orang yang lebih mengerti atau lebih tahu, lebih kuat tentang hal-hal seperti ini, memutus pesugihan yang udah cukup lama. Ya akhirnya Pak Dahlan itu nurut aja. Baik, berarti target pertama yang harus dilakuin itu adalah nyelamatin Bu Marti ya. Dan ya tempat yang dituju kali ini itu adalah 2 tempat. Satu rumahnya Bu Marti, dan yang kedua itu adalah gua di mana Mas Wian sama Mas Eko pernah datang ke sana sama Pak Dahlan juga. Akhirnya janjian mereka suatu malam sekitar jam 8 malam, Pak Dahlan dan kawan-kawan sama Pak Idrus juga ya. Pak Idrus itu udah benar-benar menaruh harapan terakhirnya itu ke Pak Dahlan dan kawan-kawan gitu. Jadi udah mulai agak sedikit membangkang ke Bu Marti tadi. Udah malam-malam bertiga mereka datang. Permisi, assalamualaikum gitu. Pak Idrus yang ngebuka, waalaikumsalam, monggo Pak, monggo Pak. Nah begitu mereka datang bertiga ke sana, Pak Dahlan kan udah tahu ya. Nah yang 2 ini tuh sempat berhenti juga. Itu masih di dalam gerbang baru masuk, mereka tuh sempat berhenti sejenak gitu ya. Pak Dahlan tahu, Pak Idrus juga tahu apa yang sedang dilakuin gitu. Nah setelah selesai mereka berempat tuh datang ke sana, datang ke teras mendekat.
Dan di situ langsung dibuka sama Bu Marti. Ya, saya sudah tahu maksud kedatangan kalian. Bu Marti buka pintu langsung ngomong seperti itu. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian. Kalian udah tahu semuanya. Baik gitu. Baik, mau kalian apa? Mau Marti mati katanya. Kalian mau Marti mati begitu. Semuanya diam, gak menjawab apapun. Dan Pak Dahlan ngasih kode, bukan ngasih kode, kayak nengok gitu ya, kedua orang tadi ke temennya itu, dan temennya itu ngasih kode pulang katanya. Akhirnya mereka pun pulang lagi, gak jadi melanjutkan ya apa yang tadinya direncanakan ya. Gue gak bisa ngebuka sekarang apa yang tadi direncanakan, itu nanti aja. Nah akhirnya mereka pun balik lagi, diobrolin, oh iya bener kita lupa gitu, ada sesuatu yang kita lupa. Bagaimanapun juga mereka masih ada kuasa nih, kuasa badannya Bu Marti sama ya jiwanya yang ada di gua sana. Aku pusing katanya, kata teman Pak Dahlan itu, aku pusing gimana caranya ini ya. Ya udah nanti kita obrolin lagi gimana caranya, solusinya seperti apa. Yang jelas begini aja deh, kita targetin dulu. Ini ada satu temannya itu yang Mas Eko sama Mas Pian, itu namanya Rudi yang di kamar nomor 4 itu. Gimana caranya supaya dia itu bisa diulur waktunya gitu. Karena waktunya sebentar lagi nih, 2 minggu lagi nih dia mau diambil, katanya seperti itu. Wah, oke, baik. Kita ulur aja dia, kita ulur bagaimana caranya begitu. Intinya begini, biar nggak ada yang namanya tumbal-tumbalan lagi ya untuk saat ini sebelum diputus gitu antara Bu Marti sama si ya perjanjian yang dibuat sama kakek neneknya itu, sama kakek neneknya atau orang tuanya begitu ya. Nah ini fokusin dulu ngelindungin si Rudi tadi supaya nggak diambil begitu. Akhirnya apa? Mereka bertiga pun langsung ke sana, menuju ke sana, ketemu sama Rudi. Rud, kamu boleh percaya, boleh enggak ya. Mas Eko yang mewakili waktu itu. Rud, kamu boleh percaya atau enggak, terserah. Jadi begini, kamu itu mau ditumbalin Rud. Kamu itu mau jadi tumbalnya Bu Marti. Bu Marti yang ibu kosan itu, dia itu pesugihan babi Rud. Ini saksinya banyak Rud. Kalau percaya silahkan, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Di awal-awal Rudi itu sempat ragu. Tapi setelah diputar ulang begitu, Rud kamu pernah mengalami seperti ini kan. Iya betul, Pak Dahlan waktu itu udah kenal. Iya betul Pak Dahlan, aku emang pernah mengalami seperti ini. Nah itu, ya mungkin buktinya itu nggak terlalu kuat, tapi setidaknya kamu bisa berangkat dari sana gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak beres yang sedang terjadi di sini, terus gimana Pak? Apa aku harus pindah aja Pak, pindah kosan? Nggak bisa, kamu pindah kemanapun juga bakalan dapet gitu katanya. Makanya itu ada beberapa hal yang harus kamu lakuin. Ya apa itu Pak? Ayo ikut saya gitu. Kapan Pak? Sekarang gitu, jangan lama-lama sekarang. Ayo kamu kemasin. Kamu bawa baju kayak atau apa gitu. Sini, kamu ikut saya. Ikut kemana Pak? Ya pokoknya ada, kamu pakai baju dan yang lain-lain nanti. Siapa? Mas Eko sama Mas Pian juga ikut ya gitu. Oh iya siap Pak. Akhirnya mereka rombongan berangkat malam itu. Pak Idrus nggak ikut. Pak Idrus balik lagi ke rumahnya Bu Marti. Cuman itu doang. Mas Eko, Mas Pian, Pak Dahlan sama sopirnya terus sama Rudi dibawa malam itu. Dibawa ke tempat yang agak sedikit jauh. Udah keluar dari Jogja. Kali ini mereka ngedatengin bukan gua, bukan. Tapi sebuah genangan air. Itu apa ya? Kalau gambarannya Mas Eko tuh begini. Ada aliran air, cuman di sini tuh kayak ada satu lubang yang lebih besar dari aliran air itu gitu. Tapi airnya tuh mengalir, ngelewatin lubang itu, dibawa ke sana. Tempatnya itu masih sama kayak di hutan. Intinya itu bukan pemukiman, tempat yang sepi. Mereka harus masuk dulu ke dalam, naik turun sedikit dengan jalan-jalan yang kasar begitu, naik turun dan sampailah mereka di sana. Gambarannya nggak terlalu jelas Mas Eko, cuman ngasih gambar seperti itu, masuk ke dalam hutan sana, naik turun. Nah sampailah di situ gitu, di aliran air itu. Ruth, kamu mandi di situ dulu deh. Kamu mandi di situ, bismillah dulu lah. Kamu berdoa lah menurut kepercayaan kamu gitu.
kamu berdoa, minta disucikan, minta dilindungin kayak gitu. Oh iya baik Pak Dahlan. Akhirnya tanpa lama langsung nyemplung ke situ kan. Itu buka aja semuanya, katanya buka aja semuanya. Lah Pak, malu Pak, bukan apa-apa, bukannya gimana-gimana. Ini syarat ya Pak? Bukan juga. Maksudnya begini, biar nggak basah ya. Kalau basah kan kamu repot, nanti kan dipakai lagi gitu. Oh iya bener Pak. Akhirnya dilepasin bener-bener ini ya. Mas Eko sama Mas Wian juga nggak berani ngeliatin. Akhirnya Rudi pun nyemplung di situ di air itu, dan Pak Dahlan itu duduk di sana sama teman-temannya itu duduk di sana. Oh ya waktu itu sorry ada 2 temannya Pak Dahlan yang masih ikut ya di sana, di kayak semacam didoain di situ di air itu, di sindang tadi. Dan entah kenapa katanya Rudi, dia itu ngerasa seolah-olah di apa ya, bagian kulit yang nempel sama air, jadi kan badannya tenggelam begini nyampe segini ya. Saat dia ngangkat begitu, itu badannya tuh kayak licin, kayak keluar sesuatu, dan Rudi itu nyium ada kayak bau-bau nggak enak, bau-bau busuk kayak gitu, kayak bau nanah, lebih miripnya seperti itu ya. Dan setelah sekian, karena kan gelap gitu ya, nggak terlalu ini, Rudi tuh sempat begini, terus dicium, dan itu beneran, itu tuh baunya bener-bener mirip banget sama nanah. Bau nanah yang udah busuk, yang baunya udah nggak enak ya. Tapi Rudi nggak bisa ngelihat visualnya secara jelas, jadi nggak 100% yakin itu nanah, tapi mirip seperti nanah. Dan akhirnya Pak Dahlan itu menjelaskan, dah itulah ada sesuatu yang udah masuk ke badan kamu dan sekarang kita lagi coba bersihin gitu, kayak gitu. Dan akhirnya malam itu Rudi selesai, diangkatlah Rudi. Rud, kamu duduk di sini dulu sebentar ya, katanya. Iya Pak, pakai baju kamu semuanya, kalau dingin pakai jaket lah, kayak gitu. Kalau kamu nggak pakai jaket ya ini nanti saya ada jaket. Oh nggak usah Pak, saya kuat kok, ini masih bisa lah, masih normal segini. Ya udah sebentar ya, kamu duduk di sini dulu, ditemenin sama Mas Eko sama Mas Wian. Nah mereka bertiga itu pergi agak menjauh. Mereka tuh duduk bersila, saling berhadap-hadapan. Bukannya mereka berdoa tetap atau enggak, tapi mereka tuh terlihat seperti lagi ngobrol gitu, lagi mendiskusikan sesuatu yang sayangnya Mas Eko tuh nggak tahu apa sih yang sedang mereka diskusikan gitu. Ya intinya ceritanya masih panjang ya. Dan ini juga kayaknya karena durasinya juga udah mau cukup panjang. Gue sih maksimal durasi untuk satu cerita itu sekitar 40 menit aja. Kenapa? Karena gue juga masih belum fit banget. Tenggorokan tuh masih suka agak sakit kalau ngomong terlalu lama. Sama hidung juga udah mulai mampet begitu. Jadi ya kita simpan untuk selanjutnya lah. Selanjutnya insya Allah sih finalnya sih 1 episode lagi kayaknya. Ya dikelarin aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Jadi mohon maaf ya kalau ceritanya tuh agak berbelit, agak gimana, soalnya memang cerita ini cukup panjang. Jadi dikirim sama Mas Eko itu kurang lebih sekitar hampir 80 halaman. Ya, cukup kompleks, cukup panjang. Jadi ya itu tadi mohon maaf kalau misal masih banyak kesalahan di sana sini, masih banyak penyebutan nama yang salah, lokasi yang salah, atau agak membingungkan dalam bercerita, ya mohon dimaafkan gitu. Beneran masih terlalu banyak kekurangan di sana sini. Ya mohon maaf oleh karena itu. Ya termasuk juga untuk sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya juga mohon dimaafkan. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di episode selanjutnya.